di Fakombis Podcast. Bareng gua Maulana Aditya dan Saya Siti Nurmiana. di sini kita akan membahas tentang politik bareng narasumber kita Kakak Putu Alvaro. Halo Favers, selamat datang di podcast Fakombis. Ya. Podcast Fakombis apa Fakombis Podcast? Podcast Fakombis. Podcast Fakombis. Karena yang bikin orang Fakombis. Iya. Boleh kenalan dulu kali Kak Faruk kepada Favers kita. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Putu Alvaro. Untuk Favers kalian yang sedang menonton, gue dari Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Komputer, prodi gue tuh Teknik Informatika, dan kebetulan gue sekarang udah semester 6. Kayak gitu sih mungkin Favers. Oke, makasih Kak Faruk atas perkenalannya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, gue pengen menanyakan dulu gitu tentang keseharian lu di kampus ini gitu, atau kegiatan-kegiatan lu gitu. Ya udah masuk Selama di organisasi apa aja gitu. Kegiatan ya? Iya. Mungkin kalau misalkan kegiatan kayak apa namanya, ya kayak jadi mahasiswa pada umumnya, kayak kuliah pulang itu pada emang gue sebenarnya tipikal mahasiswa yang buku kayak gitu mungkin Favors ya. Habis itu ya apa namanya, kebetulan juga di semester 6 ini gue ada mata kuliah SPS, seminar proposal skripsi. Nah apa namanya, kalau di Fasilkom ya itu SPS di semester 6. Semester 6. Ya kalau misalkan di Fakombis gue dengerin semester 7 ya. Iya benar. Bener sih Favors, semester 7. Ya apa namanya ya, jadi sedikit rada Pusing. Pusing. Oh, pusing. Emang sesusah itu apa SPS? sebenarnya bukan susah sih ya, emang salah di guanya. Emang dari awal ya banyak kesalahan gue di apa namanya semester awal yang nggak serius buat belajar, jadi kayak gitu. Jadi kayak gini, pengen susah buat ngerjain SPS. Oh, jadi untuk para Favors dan Jangan ditiru Iya. gue. menyepelekan gitu. Mungkin kita langsung ke topik pembahasan podcast kita hari ini aja. Jadi di sini kita itu bakal membahas tentang barak militer. Ya dari KDM ya, KDM ya? Iya, Iya. KDM tuh yang lagi viral banget di TikTok. Pasti. Di TikTok pada pengen ke barak militer. Ya gue ngeliatnya di IG sih soalnya. Nah, kalau gue di TikTok. Lanjut, nggak usah kita main-main di mana sebutin. Iya. Nah, selain itu kita bakal membahas tentang Fadlizon. Fadlizon yang masalah 1998. Iya, yang betul. ketemu itu. Itu parah banget sih dia udah. Jadi yang mana mau kita bahas duluan, abang-abang dulu? Mungkin Kang Dedi aja dulu yang soal barak. Iya, karena ya yang gampang-gampang dulu aja lah yang kita bahas terlebih dahulu tentang Kang Dedi dan barak militernya. Jadi nih ya, gue udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan gitu buat lo, Kak Faruk. Yang pertama itu sebenarnya sih kayak apa sih sebenarnya tujuan dari KDM itu sendiri gitu buat ngadain barak militer gitu? Apa untuk buat lebih ke arah pembinaan atau ada tujuan lain gitu? Ya kalau misalkan dibilang ada tujuan lain sih gue nggak tahu kalau untuk sampai saat ini ya. Iya soalnya kan ya pada akhirnya kita ngeliat kabar-kabar itu tuh cuma di berita sama di sosial media, kayak tadi kalau kata Lana itu TikTok, atau mungkin dia juga TikTok. Ya kalau dari gue yang tadi kata gue IG, atau dari berita-berita banyak. Ya yang kita tahu kan dari dari media sosial atau bahkan dari berita-berita yang tersebar, si KDM itu membuat kebijakan, bukan membuat barak seperti tadi kata Maulana, tapi membuat kebijakan yang dimana emang untuk mahasiswa-mahasiswa yang dalam kategori bandeling itu dimasukkan atau dilarikan ke dalam barak agar bisa adanya pembinaan untuk siswa-siswa yang emang dalam kategori bandel ini. Gitu. Tapi kayak dari menurut lu dulu nih ya, itu efektif gak sih dari barak militer itu? Sebenarnya dibilang efektif, ya efektif pada saat itu aja gitu. Maksudnya pada saat itu aja kayak ya efektif, bener efektif, bisa mengurangi angka ya kriminalitas anak-anak siswa, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Di dalam Jawa Barat, di lingkup Jawa Barat, tapi pada akhirnya pada saat si anak-anak ini keluar dari barak setelah pembinaan, buktinya tuh nggak ada. Emang mungkin belum atau emang belum, ya gue nggak tahu. Tapi kalau menurut gue sih nggak efektif. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka ya kayak tertib di barak aja gitu. Jadi pada saat di barak mereka tertib, ya pada saat di luar ya ibarat kayak burung lepas dari sangkar. Ya kayak udah gue bebas, gue mau ngapain lagi, karena ya gue udah di barak udah nggak ada yang ngatur gue gitu sih. Oke, bener sih apa
apa kata Kak Faruk barusan, karena kan apa ya, karakter anak muda lah lebih tepatnya itu susah buat dibentuk ulang lagi. Karena kan jadi pembentukannya itu emang harus dari usia dini, dimana kita harus contohnya tuh dari orang-orang sekitar anak Orang tersebut, tua. orang terdekat, ya seperti keluarga lah, harus menempatkan anaknya itu di lingkungan yang baik, yang sehat. Jangan sampai ke lingkungan yang gak sehat agar terbentuklah karakter yang baik itu. Jadi berarti kalau dari kata Mas Faruk sendiri itu barak militer itu Ya kurang tepat sebenarnya Kurang. kalau untuk jadikan alasan pembinaan mahasiswa yang jadi lebih baik ke pendidikan formal aja gitu. sebenarnya bukan di dalam lingkup pendidikan formal pun kayak misalkan SD, SMP, SMA itu kan udah disediain guru-guru BK. Iya. Mungkin kalau misalkan Maulana di Bandung Favors, dia gue dengar dia langganan masuk ke ruangan BK. Bohong Favors. Hoax itu, hoax. Ya apa namanya? Jadi kayak sekolah bahkan dalam lingkup pendidikan yang udah formal, kayak dalam sekolah-sekolah itu menyediakan emang namanya bimbingan konseling, dimana emang untuk anak-anak yang bandel ini, kayak gitu. Jadi kayak untuk apa fungsinya BK? Terus kalau misalkan pada akhirnya anak-anak sekolah yang bandel ini tuh dilarikan ke barak. Ke barak ya. Gitu sih Maulana dan Kamia. Berarti bisa dibuat itu ke barak itu buat kesenangan aja ya? Ya dibilang Anak-anak. ya enggak, sebenarnya bukan buat kesenangan tapi mungkin kebijakan yang kurang tepat dari Bapak Deddy Mulyadi seperti itu. Kamia. Oke Mas Faruk, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu sebagian pihak gitu ya, gue juga gitu menyebut bahwa program dari KDM itu yang barak militer itu kayak melanggar hak anak lah gitu, kayak karena adanya mungkin Kayak hak keras pemikiran gitu. keras terus juga Keras. apa namanya mungkin bentuknya terlalu keras gitu untuk Kayak, anak-anak apalagi kan sekolah siswa gitu. yang kita tahu lah ya, yang kita tahu gitu. Kalau di barak itu kan otomatis kayak ada Ya. Terus lanjut di barak itu otomatis kayak banyak kayak misalnya nih kita kurang sedikit lah kayak ada suatu salah, kan kita disuruh push up atau semacamnya gitu kan, yang dimana kayak otomatis dari Bentuk berbagai disiplinnya anak gitu. dibentuk disiplinnya gitu dari berbagai anak kan kayak merasa waduh keras banget nih bagi gua kayak gitu kan. Nah itu bagaimana nih Mas Faruk caranya biar memastikan bahwa pembinaan ini itu tidak berubah menjadi bentuk kekerasan gitu atau pelanggaran HAM. ya kalau misalkan ditanya gimana caranya si pembinaan ini tuh nggak melanggar hak atau pelanggaran HAM yang tadi, apalagi untuk terlebih untuk anak-anak. Ya yang tadi kita bahas sebelumnya, kayak si barak ini sebenarnya kurang tepat buat anak-anak. Iya sih benar. Dan sebenarnya pun sekolah sudah menyediakan yang dimana emang bimbingan Bimbingan konseling benar. kayak gitu Maulana. Ya ini kita ngambil semisalnya aja ya, semisalnya gitu kayak Mas Faruk itu contoh dibina di barak gitu kan, apa yang akan Mas Faruk rasakan gitu, tekanan atau kedisiplinan? Ya sebenarnya kalau misalkan dibilang tekanan ya sudah pasti itu tekanan, tapi disiplin di situ kita dapat. Ya seperti yang gue bilang di awal, sebenarnya itu bukannya salah tapi kurang tepat, karena ya bukan hal yang tepat lah untuk dijadikan bahan pendisiplinan atau Pembinaan. Pembinaan, iya benar. Nah itu buat bahan pembinaan ataupun buat pendisiplin si anak-anak yang dalam kategori bandel yang tadi kita bilang, ya itu kurang tepat ya, karena ya yang tadi kayak gue bilang, ya ibarat kayak burung yang dalam sangkar udah lama, pada saat dia lepas bahkan bisa jadi lebih parah kejadiannya atau perbuatan yang dia perbuat gitu. Jadi menurut dari Bang Faruk tersendiri gitu kan, ini kayak program ini kayak ada di tengah-tengah lah ya, dari baik atau buruknya gitu. Ya, enggak, bukan di tengah-tengah, tapi lebih ke kalau bahasanya ke tengah-tengah itu mungkin kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Tapi yang kebijakan yang dilakukan atau diterapkan di Jawa Barat oleh Bapak KDM ini, Gubernur Jawa Barat, ya buat gua gua pun juga warga Jawa Barat di sini, gua orang Depok, kebetulan warga kalian kan teman-teman Favors
ya gue orang Depok jadi gue dari Jawa Barat. Ya sebenarnya kurang tepat aja kalau misalkan dibilang kebijakannya itu anak-anak bandel ini lariin ke barat. Karena dari pendidikan formal sendiri kan udah menyediakan dari bimbingan konseling itu tuh sendiri. Jadi ada ya sebenarnya fasilitasnya itu udah lengkap. Iya, udah lengkap. Ya kayak dari ya mungkin masuk ke dalam di Kementerian Dikdasmen ya kalau ya gue nggak tahu. Mungkin dari Dikdasmen pun juga sebenarnya udah melengkapi ya gimana emang adanya itu si bimbingan konseling. Jadi gitu para favors jawaban-jawaban dari Kak Faro. Mungkin kita bakalan melanjutin ke pertanyaan berikutnya tentang Fadlizon. Kenapa Bapak Fadlizon? Di mana Bapak Fadlizon yang masalah ini ya 1998 yang pemerkosaan. iya. Iya tuh yang tentang Penghapusan sejarah. Penghapusan, iya. Lagi hot news banget di berita. Betul. Iya. Mungkin saya di sini ingin bertanya ya Kak. Bagaimana sih menurut Kakak itu di mana statement Fadlizon ini yang mengatakan bahwa kekerasan pemerkosaan massal tahun 1998 itu bohong? Ya sebenarnya dibilang bohong ya atas dasar apa dia bisa bilang bohong? Iya. Kayak gitu. Jadi kenapa dia bisa bilang bohong? Pertanyaan gue itu ke dia. Tapi kalau misalkan ditanya pendapat gue ya itu ya emang bener gue bukan orang yang lahir tahun 98 tapi ya karena kita pun selaku mahasiswa juga ya membaca ya juga kita banyak mencari-cari fakta. Ya rasa penasaran adalah selaku mahasiswa kan kita. Ya walaupun emang udah kita beda fakultas. Tapi kalau misalkan dibilang bohong, gue sih nggak setuju kalau misalkan itu dibilang bohong. Soalnya emang banyak di buku-buku atau bahkan kayak ya jurnal-jurnal yang membahas hal itu gitu. Pemerkosaan di tahun 98 itu ada. Kayak gitu sih mungkin untuk teman-teman Favors dan Maulana dan Mia sebenarnya. Jadi gitu Favors, peristiwa dari 1998 itu bukan bohong, tapi emang peristiwa yang emang udah ada gitu. Emang udah terjamin faktanya dan udah ada dari buku-buku gitu yang emang udah kita pelajarin mungkin ya Kak Faruk. Ya kalau misalkan dipelajarin sih selama gue di bangku sekolah nggak pernah ya membahas hal itu. Tapi kalau misalkan dibilang ya kita semua tahu lah. Ya pasti kalian pernah dengar atau pernah baca. Ya kayak sekeliwat kayak denger lah gitu ya. Ya minimal banget tuh denger gitu loh. Kayak misalkan pernah terjadi pemerkosaan di tahun 98. Dan kalau misalkan emang dibilang bohong, hebat banget kalau misalkan orang tua kita bahkan membohongi kita. Iya. Kayak gitu. Atas dasar apa kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Bagaimana pendapat Kak Faruk kalau misalnya itu Fadlizon ini ingin menghapus tentang berita tentang pemerkosaan ini? Kalau misalkan mau dihapus, ya dalam sejarah kan. Iya. Jadi si Fadlizon ini tuh membuat buku sejarah baru yang dimana emang tidak dicantumkan bagian adanya pemerkosaan kepada etnis Cina pada tahun 98, betul? Iya. Betul. Nah, ya mungkin kalau misalkan mau dihapuskan, apalagi yang gue dengar tuh katanya takutnya mencoreng nama nusa dan bangsa, kayak gitu ya. Ya tapi sebenarnya bukan mencoreng dijadikan pelajaran gitu loh. Emang bener mencoreng, tapi dalam hal yang mencoreng itu ada pelajaran yang bisa kita petik dari situ. Ya kalau misalkan untuk dihapus sih sebenarnya jangan sih kalau kata gue. Ya Bapak Fadlizon mungkin bisa untuk nggak dihapus ya untuk bagian 98 pemerkosaan itu. Karena emang itu penting untuk dijadikan pelajaran. Benar, buat generasi sekarang agar tahu gitu akan peristiwa kelam yang di masa-masa lalu. Jadi kayak anak-anak, maksudnya generasi sekarang gitu, anak-anak Gen Z itu banyak yang masih belum tahu. Masih banyak yang belum tahu. Jangankan Gen Z tapi bahkan yang Gen Alpha pun benar. Banyak yang kayak apa tuh kejadian 98 kayak pemerkosaan emang beneran ada gitu kan. Tapi jangan ditutupi untuk anak-anak itu, berikan mereka edukasi yang baik. Jadi dijadikan pelajaran dari sejarah itu, gitu Bapak Fadlizon. Karena kan dari teman-teman gua nih ya, Favors itu kebanyakan tuh temen gue itu nggak tahu gitu akan tragedi dari 1998 tersebut. Beneran nggak tahu? Iya, beneran nggak tahu. Kayak padahal ya dari artikel-artikel atau buku-buku gitu kan yang membahas tentang 1998 itu pasti banyak. Apalagi kalau berita itu dihilangin. Bahkan bisa jadi beneran nggak tahu semuanya gitu kan. Nggak cuma teman-teman lu doang, gitu. Soal teman-teman gue tahu. Lebih parah lagi gitu. Iya. Parah emang. Kalau beneran dihapus. Asli. Ya mohon Bapak Fadlizon jangan dihapus. Jangan dihapus Bapak Fadlizon, itu penting untuk generasi kita dan bawahnya. Agar lebih tahu gitu akan peristiwa sebelum-sebelumnya apa yang terjadi lah di Indonesia ini gitu. Bapak Fadlizon tolong ya.
Jadi gitu Fafes, dari podcast hari ini tuh kesimpulannya itu dari tentang barak yang kebijakan Kang Deddy itu sebenarnya kebijakan itu ya kurang tepat ya menurut narasumber kita gitu. Ya. Karena di mana ini Karena kan ada yang namanya pendidikan formal gitu yang udah menyediakan BK, bimbingan konseling bagi anak-anak yang bermasalah. Nah, terus juga itu mereka cuma di bina ini tuh di barak doang. Setelah keluar dari barak, ya mereka kembali lagi seperti ya pribadi mereka. Karena pada dasarnya karakter anak-anak muda gitu ya, yang masuk situ Susah itu diatur lah. maksudnya susah dibentuk ulang gitu. Karena kan kita tergantung dari lingkungan dari anak itu tersendiri. Ya, jadi Entah mungkin itu lingkungan ataupun teman ya. benar. Atau bahkan ya anak itu sendiri. Nah. Tapi kalau misalkan untuk dilarikan ke barak ini kurang tepat. Kurang tepat, benar. Nah, untuk yang Fadlizon itu tolong jangan dihapus, Pak. Karena itu benar-benar Benar, penting banget itu peristiwa buat nanti generasi kita sekarang. Mungkin itu aja dari kita dan terima kasih kepada Kak Faruk. Ya, makasih juga untuk yang udah mau Mia datang. dan teman-teman Favers dan Maulana sekalian. Ya. Udah ngundang gua selaku narasumber di podcast ini. Makasih banyak gua. Iya, minumannya enak. Terima kasih kembali Mas Faruk atas semua jawaban-jawaban nih yang mungkin bakalan bisa dijadikan pembelajaran gitu buat Favers yang nonton. Jadi mungkin itu aja dari Fakombis Podcast. Sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.